mandirian dulu. Nanti dulu urusan yang lain Bapak dan Ibu. Mandiri dulu anaknya. Mandiri dalam apa? Toilet trainingnya, lepas belum? Bisa pakai baju sendiri nggak? Baju kaos deh. Bisa lepas celana sendiri nggak? Bisa makan sendiri nggak? Masih disuapin. Itu kalau bapak anaknya bapak dan ibu belum sampai di situ, kemandirian jadikan tanda utama. Ya, kalau sudah bisa yang lain, mungkin kita bisa tuh ngomongin tentang pre-akademik lah, akademik lah, atau target-target yang lainnya, target berbicara lah, dan lain sebagainya. Sekarang fokus dulu nih. Yang pertama adalah pastikan anak bapak dan ibu mandiri. Jadi kalau nanti ditinggal sama orang lain, pergi dan mencari. Ya, kita maunya anak kita berdikari ya. Karena bapak dan ibu nggak semuanya. Kalau urusan panggilan aja nggak beres-beres, gimana dia nanti? Terus berikutnya motorik kasar dulu. Motorik kasar biasanya juga sensori. Itu kalau di kurva intervensi paling bawah. Sensorinya dulu ya. Kenapa? Karena itu mendukung untuk program-program berikutnya. Jadi kalau anaknya masih hypoton, masih seperti ketiduran, masih susah alertnya, itu dulu yang diberesin. Motorik kasarnya masih susah, itu dulu yang diberesin. Latihan motorik kasar dulu. Gak usah ngomongin yang banyak-banyak hal lain. Lalu perhatikan juga nih hal-hal yang dasar, program dasar juga nih. Atensi dong. Perhatian untuk melihatin lagi kita, untuk mengerjakan sesuatu. Atensi dibutuhkan juga dalam bicara, benar nggak? Ngobrol, larang, ya kan? Nggak harus makanya menatap kita, nggak yang penting nyambung. Yang penting attend, hadir, connect. Nah itu dulu. Atensi, kontak, diskusi, satu tahap itu bisa dulu. Dia paham nggak kalau disuruh duduk, kalau disuruh ambil, disuruh jalan, disuruh stop, paham nggak? Kalau dia suka nggak bisa diberhentiin, disuruh stop dulu. Dia nanti kayak semua. Kalau dia bilang stop, dia nggak stop nggak? Itu diperhatikan. Itu panduan bapak ibu bikin program ya. Lalu juga masalah perilaku. Nah ini juga jadi prioritas. Karena kalau perilakunya belum benar, masih ada perilaku-perilaku yang bermasalah, akan sulit juga orang ibu melakukan programnya. Dan yang terakhir, ini yang paling gampang sebenarnya, selaraskan program dengan target di sekolah atau di rumah. Jadi daripada pusing-pusing nih, mikirin target apa, programnya apa, ngobrol sama sekolahnya, ngobrol sama terapinya. Ini sedang targetnya apa? Anak saya ini mau mana targetnya? Yang paling prioritas apa? Motorik kasarnya bu, kemampuan dia memperhatikan sesuatu bu, kemampuan dia menirukan bu, itu yang lain. Tanyakan. Dan jangan lupa ya, bapak ini nggak boleh terima aja. Saya ngajar bapak ini untuk nggak terima aja. Kritis. Kenapa? Kenapa yang ini yang dipilih? Apa gunanya buat anak saya ke depan? Targetnya buat anak saya ke depannya apa? Tanyakan. Ya, dari situ nanti baru bapak dan ibu kalau mereka bisa firm, bisa meyakinkan bapak dan ibu bahwa ini penting buat anak bapak dan ibu akan mengubah aspek ininya, akan membantu untuk kemandiriannya nanti, kemampuan memperhatikannya nanti, kemampuan komunikasinya nanti, kerjakan. Kalau nggak kerjakan, apakah tanyakan juga apakah ini ada dari posisi bahasa Indonesia apa ya? Kemampuan yang harus dikuasai sebelumnya nggak? Ada prasyaratnya nggak? Kalau ada, kenapa nggak itu mungkin dikerjakan? Itu jadi bapak dan ibu harus bisa
akan dijelaskan kenapa programnya seperti itu dan seperti apa rencananya. Lalu kalau bisa strategi ngajarnya akan kayak gimana, strategi intervensinya akan seperti apa, medianya akan pakai apa. Tiga itu ya. Targetnya apa, targetnya apa dan kenapa, namanya penting. Apa dan kenapa targetnya itu, strateginya akan kayak gimana, ngajarnya, medianya akan pakai apa. Ini seperti yang diajarkan Bu Supa yang lalu ya. Kita langsung apply ke bapaknya, anak bapaknya. Oke? Siap? Lanjut lagi. Ada yang tanya nggak sejauh ini? Ya. Oh enggak sih Pak, simultan. Ya, cuma ini hal yang bisa. Cuma kalau kayak pribadi, mandiri itu yang paling pertama. Sebelum ngomongin yang lain, sebelum berpanjang lebar, toilet training dulu deh, makan dulu. Seperti itu Pak. Itu yang pertama sih, biasanya saya akan menekankan itu dulu. Tapi biasanya juga akan ikuti dengan atensinya gimana, lalu kemampuan bicaranya gimana dan lain-lain. Ada yang lain? Nanti Bapak dan Ibu akan bikin 2-3 program aja, gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak maksudnya. Waalaikumsalam ya, saya mau bertanya. Kebetulan anak saya yang kebutuhan khusus itu beliau itu anak Down syndrome. Dan usianya baru 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun. Jadi saya masih bingung untuk melakukan pembuatan program untuk anak saya ini apa dulu gitu. Ya alhamdulillah sih anak saya itu udah mulai belajar berdiri, melangkah sekali 2 kali, terus kepintarannya mengoceh terus apa lagi, dan nggak bisa diam. Ada suara dia cari, terus kalau digendong abinya seperti senang sekali gitu, goyang-goyang apa gitu. Itu tadi saya kasih untuk anak umur segitu apa yang harus saya anukan dulu gitu maksudnya. Oke, baik Bu. Anaknya Down syndrome ya Bu ya. Ibu tahu karakteristik anak Down syndrome yang membedakan dengan anak biasa? Bisa mengenal anaknya ya. Membedakan dari anak yang sehat istilahnya, pertama lambat di perkembangannya, tumbuh kembangnya, sama berbicara. Tapi kan untuk usia segitu kita masih belum bisa melihat, maksudnya untuk berbicaranya bagaimana ke depannya, apakah dia bisa bicara jelas atau enggak gitu kan. Terus kalau untuk perkembangan seperti duduk, berdiri, saya pikir terlambat, nggak begitu jauh dari anak sehat, alhamdulillah. Terus jadi tadi untuk membuat program untuk anak saya ini apa yang harus didahulukan gitu. Oke, baik. Tadi cluenya adalah terlambat semua aspek perkembangan dibanding anak lainnya, yang begitu, karena ada masalah dalam intelektualnya. Nah, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah, Bu tadi sempat bilang dia belum bisa berjalan dengan lancar. Saya tanya dulu, anak 1,5 tahun udah bisa lancar belum jalannya? Udah ya? Harusnya rata-rata sudah. Nah, itu yang terlihat selisihnya dari anak normal. Apakah itu bisa dijadikan program atau itu? Saya. Itu dulu kemampuan motorik kasar, duduk, berdiri, apalagi. Compare dengan anak-anak yang normal, sejauh apa gapnya? Kita mencoba mengurangi itu. Kalau anak normal yang sudah berjalan, anak normal mungkin udah bisa pegang
bisa diverifikasi itu mengerti atau enggak, pemahaman terhadap sesuatu seperti apa. Tapi sepertinya lebih arah motorik kasarnya gitu. Sama kemudian anak Down syndrome ini kan punya isu biasanya di kesehatan, di keseimbangannya, di fisioterapinya. Nah, coba obrolkan dengan terapisnya, targetnya apa nih untuk membantu dari sisi fisiknya itu dulu ya, agar gapnya nggak jauh-jauh amat nih dibanding anak yang tidak. Oke Bu? Ya, kita sebenarnya nanti di bagian diskusi ini saya mau kemarin kerja dulu baru kita ngobrol. Saya mau tanya karena saya masih bermasalah dalam toilet training. Umur berapa tahun? Kalau gangguannya tunawicara. Oh, tunawicara. Kalau pipis bisa dia duduk kamar mandi lepas sadarnya cukup. Tapi maaf kalau untuk dia tuh selalu melihat saya kakaknya. Terus belakangan dia sembunyi, itu pasti sembunyi. Dan udah jangan. Kadang ngerti, kadang langsung cepat lari ke WC gitu. Tapi seringnya masih di celana. Itu pertama saya lakukan apa? Dia bisa sebenarnya, bisa. Dia tahu sebenarnya. Oke, sekarang kalau kayak gini masalahnya apa? Bisa, itu ada satu lagi. Bukan, beneran seperti di sini. Masalah beri. Ya. Tapi kita nggak tahu masalah perilaku yang muncul ini karena apanya. Pertama yang dicek adalah sensornya dulu. Why? Kenapa sih dia nggak mau ke toilet? Ini problem nih, nggak bisa buka celana. Masalah toiletnya bentuknya menyulitkan buat dia sulit buat duduk atau apa? Oke. Berarti kenapa dia menghindar? Berarti dia bukan nggak bisa bukan nggak tahu saatnya, cuma nggak mau di sana. Nah, kenapa dulu problemnya Bu? Dia nggak mau cebok karena jijik. Nah kalau nggak mau cebok karena jijik, tes dulu, periksa sensoriknya seperti apa. Apakah ada aspek jijiknya ini yang mengganggu sehingga perlu diintervensi dengan kegiatan yang beragam, misalnya main macam-macam tekstur, main dengan lembek dan lain sebagainya, sehingga nanti dia akan lebih terbiasa nih sama nya. Atau ada hal lain nih, dia juga nih responnya ibu. Apakah ketika dia nih, ibunya langsung dibersihin? Ya maksudnya ibu yang bersihin, dibawa ke kamar mandi, dirapiin, dibersihin, bukan dia diberikan tanggung jawab untuk bersih-bersih. Nah, akibatnya apa? Enak kan nggak bisa sendiri, tinggal di pojok, bisa pulang lagi. Oh itu dibersihin sama ibu? Ya kan? Jadi apa yang harus dilakukan? Ibu mau mengurangi perilaku menghindar nya, membersihkan nya ini dengan cara tadi ada program sensorinya. Yang kedua, kasih konsekuensi Bu. Dia bersih kita jadi begitu masuk ke kamar mandi, dia buka celananya, dia yang semprotkan pasnya, dia yang bersihin. Jadi dengan mengubah konsekuensinya itu kita lihat apakah dia akan mengubah perilakunya juga. Itu salah satunya. Jadi harus dilihat juga kalau ada hal-hal yang mungkin anak-anak nggak mau atau perilaku yang mungkin tidak sesuai. Kenapa? Atau bisa jadi juga dia nggak bisa jongkok, bisa nggak? Bisa. Nah kalau dia tidurnya nggak bisa jongkok, apa yang harus dilakukan? Kloset duduk. Kenapa? Kayak kloset duduk ya. Kloset jongkok. Bisa klosetnya duduk, tapi itu kan ada duit ya. Oh iya gitu ya. Latihan jongkok dong, ya kan? Ya kan? Jadi bisa macam-macam tergantung situasi, makanya kenali anaknya, kenali kenapa? Gitu mungkin ya. Sebentar, ini ada Mbak Dian yang akan present juga. Ini terkait tambahan untuk sensori di rumah. Karena kita lihat juga banyak nih isu sensori yang mungkin nggak tercover. Yang nanti bisa jadi inspirasi Bapak dan Ibu.
Oke, sambil setting ya. Ya, boleh silakan. Marketnya itu karena tadi Ibu juga menyebutkan bahwa ada pasar nggak untuk kegiatan yang nantinya kita pilih. Nah, yang saya tanyakan, anak saya termasuk yang mungkin kemandiriannya belum itu. Targetnya saya itu dia itu lepas travel, kemudian toilet training. Apakah ada prasyarat untuk dua kegiatan itu? Oke. Apa saja yang mesti saya lakukan untuk mengajarkan anak saya untuk hal itu dulu? Terima kasih. Baik, pertanyaan Ibu. Kira-kira kalau dalam, ini saya balik ke Ibu ya, kita mau buka-bukaan itu butuh kemampuan apa? Bisa buka kanvas, bisa membaca anak, butuh kemampuan apa? Motorik ya Pak? Motorik halus atau kasar? Kasar dan halus sebenarnya, tapi kasar yang paling utama. Kan mereka anak putar tangan ya, kalau tangannya masih begini-begini, udah selesai ya? Itu secara simultan perbaiki juga. Sebenarnya dengan ini pengalaman saya pribadi di sekolah ya, ada anak yang sudah besar dan bisa, kita akhirnya mengajarkan dengan repetisi, diulang, tangannya kita bantu tarik gitu ya, nanti pelan-pelan nanti dilepas tangannya. Jadi mulai dari dibantu penuh sampai dibantu setengah, pegang pergelangannya doang, sampai kemudian dilepas. Jadi dia narik sendiri. Dia cuma bisa narik sendiri. Jadi ada bantuan, nanti ada step-step dalam membantu anak tuh. Bantuan penuh, sebagian, nanti dengan supervisi bantuan verbal, terakhir dia akan mandiri. Nah, itu juga dilakukan dalam step-step anak ini. Itu salah satunya. Yang kedua juga biasanya yang berkaitan dengan urusan kemandirian itu erat dengan ini kedua ya sensorinya. Lagi-lagi basicnya sensorinya. Itu gimana kemampuan taktilnya, ada perabaannya sensitif atau enggak, itu juga harus diintervensi. Apakah yang mana duluan Bu Putri? Kalau begitu lakukan berbarengan. Ya, lakukan berbarengan. Karena kita nggak bisa nunggu sensornya dulu yang kita benerin sama motornya dulu, sementara dia nggak beres-beres. Jadi lakukan berbarengan. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Sekarang saya akan tambahkan dari Bu Dian dulu ya. Waktunya udah mulai lewat ya. Banyak.